Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nuranisya, NIM 2011-2023-94. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari perencanaan keuangan. Berikut ini dipergunakan ilustrasi model persentase penjualan dengan menggunakan data PT DJ tahun 2015. Misalkan perusahaan memperkirakan penjualan akan meningkat sebesar 25% pada tahun 2016. Digunakan skenario sebagai berikut dalam penyusunan laporan keuangan yang diproyeksikan. Yang pertama, semua aset lancar meningkat secara proporsional dengan penjualan. Yang kedua, dilakukan pembelian aset tetap baru sebesar 20 miliar pada awal tahun 2016. Yang ketiga, penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar dan aset tetap baru 2 miliar. Keempat, akun utang dagang dan utang pajak meningkat secara proporsional dengan peningkatan penjualan. Yang kelima, utang bank dipertahankan, tetapi kalau perusahaan memerlukan pendanaan dari luar perusahaan, utang bank akan ditambah. Penambahan akan dilakukan pada awal tahun. Tingkat bunga yang ditanggung tetap sebesar 12% per tahun. Yang keenam, perusahaan akan membagikan dividen hanya apabila dana tersebut tidak diperlukan untuk investasi pada berbagai aset. Cara seperti ini memerlukan dividen sebagai keputusan residual. Yang ketujuh, perusahaan tidak akan menambah setoran ekuitas atau modal sendiri. Yang kedelapan, operating profit margin 2016 diperkirakan sama dengan tahun 2015. Yang terakhir, tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat proyeksi laba rugi atau yang biasa disebut juga sebagai rugi laba pro forma tahun 2016. Proyeksi tampak sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel 2.4. Proyeksi rugi laba PT DJ pada tahun 2016. Harga pokok penjualan dan biaya operasi sebesar 93,3%. Karena operating profit marginnya adalah 6,7%. Perkalian 93,3% dikali 1875 sama dengan 1750. Dan ini kita proyeksikan neraca sisi aktifanya terlebih dahulu. Bisa dilihat tabel di atas. Perhitungan aset tetap net adalah sebagai berikut. Aset tetap lama sebesar 295 miliar ditambah pembelian aset tetap baru pada awal tahun 2016. Kemudian dikurang penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar ditambah penyusutan aset tetap baru sebesar 2 miliar. Proyeksi neraca sisi pasifa adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa jumlah kewajiban plus ekuitas harus sama dengan total aset. Bisa dilihat tabel di atas. Dengan total kewajiban plus ekuitas sebesar 690,3 miliar, maka total ekuitas pada akhir tahun 2016 harus sebesar 419 miliar. Dengan demikian, laba ditahan pada akhir tahun 2016 sebesar 199 sebagai akun penyimbang. Karena akun laba ditahan pada akhir 2015 sebesar 160 miliar, maka berarti akan tambahan laba yang ditahan pada tahun 2016 sebesar 39 miliar. Proyeksi neraca disebut juga sebagai neraca performa pada akhir tahun 2016 sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel 2.5 proyeksi neraca PT DJ akhir tahun 2016. Di situ diterangkan aset lancar berjumlah 412,3, sedangkan aset tetapnya berjumlah 288,0. Total asetnya berjumlah 700,3. Dan pada sebelah kanan ada akun hutang dagang berjumlah 175,0, hutang pajak 66,3, hutang bank 100,0, dan total kewajibannya 281,3. Sedangkan akun ekuitas terdiri dari total kewajiban yang berjumlah 200,0, tambahan modal disetor 20,0, laba ditahan 199,0, total ekuitasnya 419,0, dan jumlah kewajiban dan ekuitas 700,3.
Dengan demikian, maka dividen yang dibagikan pada tahun 2016 sebesar 84,7 dikurangi 39 sama dengan 45,7 miliar. Dan perusahaan tidak perlu menambah hutang bank karena utang sebesar 100 miliar masih cukup. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.